Iya, mohon tenang. Baik, terima kasih, mohon tenang. Terima kasih. Ya, Anda kembali lagi menyiarkan siaran langsung debat terbuka Pilgub Jawa Tengah 2018. Dan di segmen ini, para paslon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis. Selanjutnya, masing-masing paslon diberi kesempatan menanggapi jawaban yang disampaikan paslon lainnya. Dan selain format debat tersebut, tim panelis juga sudah menyiapkan pola permainannya, sebagaimana akan dijelaskan dalam tayangan berikut ini. Mengusahakan 4 pertanyaan ke dalam 4 amplop yang berbeda. Isi pertanyaan mencakup 2 subtema, berkaitan dengan kesejahteraan sosial, yakni kependudukan dan pendidikan, serta keagamaan dan sosial budaya. 4 amplop dibagi ke dalam 2 fishbowl yang sesuai dengan subtemanya. Setiap paslon akan diberi kesempatan 1 kali mengambil amplop dalam fishbowl yang berbeda, sehingga debat malam ini dapat membahas seluruh subtema yang telah ditentukan panelis. Ya, demikianlah pola permainan yang telah disiapkan oleh tim panelis. Namun untuk penentuan fishbowl mana yang menjadi tempat paslon untuk mengambil amplopnya akan dilakukan proses pengundian terlebih dahulu. Putri. Baik, saya sudah membawa sebuah wadah kaca. Di dalamnya ada 2 gulungan kertas. Di dalam gulungan kertas berisi tulisan A dan B. Kami langsung mengundang perwakilan dari paslon nomor urut 1 untuk ke depan di samping saya. Kemudian perwakilan dari paslon nomor urut 2 untuk ke depan di samping kiri saya akan mengambil kertas. Kalau tadi di awal, monggo Ibu silakan. Tadi di pemaparan visi misi paslon nomor urut 1, saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil nomor atau angka fishbowl. Monggo. Ya, jangan dipegang dulu, jangan dibuka dulu, silakan. Baik. Oke. Baik, Kita perlihatkan ke pemirsa sekarang. 1, 2, 3, perlihatkan. Boleh dibuka. Baik. Oke, kita lihat di sini. Paslon nomor urut 1 mengambil fishbowl dari huruf B. Ya. Kemudian paslon nomor urut 2 mengambil fishbowl dari huruf A. Ya. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 kembali ke tempat duduk. Kami berikan giliran yang pertama untuk paslon nomor urut 2. Silakan. Ibu Ida akan langsung mengambil pertanyaan dari fishbowl. Mohon diikuti Ibu berdirinya di belakang sana, mohon maaf. Ya. Baik. Masih tersegel, silakan ditunjukkan dulu Ibu. Ditunjukkan dulu ke pemirsa bahwa masih tersegel ya. Ya. Oke. Ada 4 tanda tangan di situ. Baik. Saya pegang yang ini. Oh, yang ini. Baik, terima kasih. Kemudian saya pegang ininya. Baik. Baik, selanjutnya saya akan gunting dulu. Saya serahkan kepada Tommy sebentar. Ibu Ida Ibu akan persilakan untuk bisa kembali menempati tempat duduknya. Silakan. Baik, akan saya bacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Ini adalah kependudukan dan pendidikan. Angka kemiskinan di Jawa Tengah masih 12,23%. Ini adalah data BPS per September 2017. Angka putus sekolah usia 16 hingga 18 tahun masih 32,1%. Ini dari data BPS per September 2017. Angka perkawinan usia dini per September 2016 masih ada 3.876 orang. Ini dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Kemudian angka kekerasan terhadap perempuan tahun 2017 sebanyak 2.411 korban. Kemudian partisipasi kerja perempuan banyak terserap di sektor informal. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara atau saudari lakukan untuk mengatasi permasalahan di atas dalam waktu 60 bulan. Sekali lagi, waktunya adalah 1 menit. Tentunya dimulai ketika berbicara. Kami persilahkan. Terima kasih. Hulu dari semua masalah itu adalah kemiskinan. Kemiskinan membawa kekerasan, kemiskinan membawa tidak bisa sekolah,
kemiskinan membawa perceraian lebih cepat, bahkan perkawinan dini. Jadi memang yang harus kita jadikan fokus utama adalah bagaimana mengurangi kemiskinan dengan segala cara, tidak ada pilihan lain. Karena dengan itu maka seluruh masalah-masalah itu bisa kita selesaikan. Kami punya komitmen menurunkan kemiskinan menjadi 6% dalam waktu 5 tahun, menciptakan lapangan kerja 5 juta dalam waktu 5 tahun, dan tentu saja semua itu dikerjakan dengan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Kemudian bagaimana cara menciptakan lapangan kerja? Saya kira diantaranya adalah melahirkan, mengembangkan 1 juta wirausahawan perempuan, 1 juta wirausahawan muda. Karena perempuan menjadi korban terbesar dari kemiskinan di Jawa Tengah. Karena kemiskinan itu derajat kesehatan perempuan menjadi rendah. Waktu sudah habis. Terima kasih. Kami silakan untuk duduk kembali. Ya. Dan kami langsung memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk langsung menanggapi. Durasinya 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya, kita membaca data itu dengan baik. Yang pertama, penurunan angka kemiskinan yang rasional. Asumsi yang dibangun, berapa pertumbuhan ekonomi kita? Kalau kita mengacu 5,57, maka pertumbuhan ekonomi itulah yang akan melakukan pendongkrakan ekonomi untuk mengangkat ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Maka kita menciptakan lapangan kerja dengan memberikan satu pengetahuan melalui pelatihan, akses modal dan pendampingan. Sehingga perempuan mendapatkan kesempatan yang lebih. Kemarin di Demak, nelayan perempuan itu ingin mendapatkan profesinya di KTP. Masa nggak bisa? Maka ketika kita perjuangkan, itu civil right yang kemudian bisa dapatkan. Akhirnya apa? Dia bisa mendapatkan akses semuanya. Nah, kalau kemudian ini akan bisa kita lanjutkan, maka yang terjadi adalah kita membuka lapangan kerjanya itu bisa lebih banyak dengan insentif yang diberikan dari pemerintah. Baik, waktu sudah habis. Kami silakan untuk kembali duduk. Silakan duduk. Dan kini kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi balik. Waktunya sama, 1 menit dan dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Saya kira kita memang perlu mendengar ekonom makro yang selalu menghubungkan antara employment dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi saya lebih senang pada kerja-kerja teknis ke bawah. Saya hitung, 8.559 desa itu, kalau setahun bisa ciptakan 10-15 lapangan kerja, itu artinya 5 juta bisa tercapai. Dan bukti menunjukkan di Blora, di Banyumas, di Brebes, usaha mikro itu lebih menyentuh masyarakat. Jadi 5 juta lapangan kerja bukan sesuatu yang mimpi, tetapi sesuatu yang bisa dikerjakan. Dan saya kira dengan mengundang semua elemen tadi, petani, nelayan, buruh, budayawan juga kita libatkan. Dan yang penting adalah kampus. Kampus sudah lama tidak dilibatkan dalam policy making, dalam pengambilan keputusan. Jadi itulah waktunya untuk menyebabkan kampus. Karena kampus itu sumber 2 hal. Nomor 1, sumber norma tertinggi. Nomor 2, sumber pengetahuan. Kalau kita tidak libatkan, maka menjadi sia-sia. Waktu sudah habis. Saya persilakan untuk kembali duduk. Para hadirin mohon tenang. Ya, mohon tenang. Kami persilakan kembali paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Gus. Ya, terima kasih. Jadi kita punya basic modal sosial di Jawa Tengah yang sangat tinggi. Tentunya dari modal sosial ini akan kita rubah menjadi modal ekonomi berjamaah untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Kita akan bikin namanya ini ekotrend, yang mana ekotrend ini akan kita tumbuhkan di lingkungan pendidikan keagamaan serta tempat-tempat ibadah. Kita akan bangun ekotrend tersebut. Jadi satu sentra kulakan yang kita bangun nanti insya Allah akan menumbuhkan 100 pengusaha-pengusaha baru maupun pengusaha-pengusaha yang sudah berjalan. Dan itu insya Allah akan mengentaskan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Saya tambahkan dikit, masih ada waktunya. Edukasi pendidikan adalah cara terbaik untuk mengurangi pernikahan dini, untuk mencegah mereka nantinya angka kematian ibu yang semakin tinggi. Maka Baik. itu Baik, waktu sudah habis Bapak. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Mohon tenang, sekali lagi mohon tenang.
Itu adalah tadi sesi pertama untuk debat yang sistem dari panelis tadi ya. Dan sekarang kita lanjutkan dengan metode yang sama, namun kami beri kesempatan untuk paslon nomor urut 1. Untuk mengambil satu amplop dari fishbowl, tentunya sesuai dengan undian tadi. Mohon tenang. Masih tersegel, betul? Baik. Bapak akan persilakan untuk kembali duduk. Pak Taj, mohon ya, silakan. Ya. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Ini mengenai agama dan sosial budaya dan topik keberagaman dan kebinekaan. Data kasus kekerasan atas nama agama di tahun 2012 ada 17 kasus, 2013 6 kasus, 2014 10 kasus, 2015 14 kasus, 2016 20 kasus. Ini diambil dari data ELSA atau Lembaga Studi Sosial dan Agama. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan kebudayaan yang beragam. Keraton, Badegan, Banyumasan, pesisiran, sedulur sikep, dan lain-lain. Yang merupakan model sosial yang dapat dikembangkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi kebudayaan dalam perspektif sosial budaya yang akan Bapak-Bapak lakukan untuk mengatasi berbagai potensi perpecahan dalam kurung fundamentalisme radikal dan fundamentalisme sekular yang akhir-akhir ini meningkat secara eskalatif dan eksesif. Waktunya sama, 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Ada 6 ex-karesidenan dan mereka punya pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan. Dan itulah yang kemudian kita bisa melakukan pendekatan. Kita coba mas, dalam musrenbang itu kita yang datang kepada mereka. Maka ada satu kata sebagai lembaga demokrasi paling bagus yang dimiliki di Indonesia, namanya guyub rembugan. Rembukan adalah cara menyelesaikan persoalan yang ada di sana. Kedua, pelibatan Majelis Ulama Indonesia, Forum Umat Beragama yang berkumpul, Forkompimda. Itu kita lakukan untuk melakukan pencegahan-pencegahan agar radikalisme tidak terjadi. Maka mereka kita ajak berbicara langsung, mengambil keputusan, dan itulah yang mereka merasa diuangke untuk ikut menentukan. Maka cara ini adalah untuk mencegah agar radikalisme itu tidak terjadi, bahkan kekerasan. Kita ajak dialog, ayo rembukan karo gubernur. Ya, baru waktunya habis sekarang. Silakan. Silakan duduk kembali. Demikian jawaban dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Silakan menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Saya ingin mengingatkan pendukung paslon 2, tunjukkan budaya Jawa Tengah, santun religius. Saya berkali-kali difitnah, dibilang antek Yahudi, dibilang ikut segala macam gitu ya. Tapi sebetulnya pemimpin masih di tengah, menjangkau semuanya. Kalau bisa menjangkau semua dengan adil, menyentuh semua dengan adil, maka semua ekstremitas tadi bisa kita redam gitu. Dan resikonya memang kita sering dicurigai, karena katanya kalau kita jalan di tengah itu oleh yang kiri disebut di kanan, oleh yang kanan disebut di kiri. Tapi itulah fungsi pemimpin, menjangkau semuanya, merajut persatuan. Semangat yang harus dibangun di antara warga Jawa Tengah adalah semangat untuk cinta kepada tanah air. Ini menjadi kunci bagaimana menyatukan perbedaan di seluruh. Baik, waktu sudah habis, mohon maaf, saya persilakan untuk duduk kembali. Terima Dan kasih. kami ingatkan kembali kepada para pendukung, ketika para paslon menyampaikan apapun pendapatnya di atas panggung ini, kami mohon untuk tenang dan tidak berkomentar. Ya, terima kasih. Dan berikut saya persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi balik. Waktunya sama, 1 menit. Dan dimulai ketika berbicara. Ya, jadi saya melanjutkan bahwa pendidikan karakter menjadi sesuatu yang penting. Kita libatkan perguruan tinggi. Jadi kalau perguruan tinggi tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan di Jawa Tengah, itu hoax. Itu hoax. Maka kemudian kita ajak budayawan masuk.
mereka kita ajak terlibat, maka itulah cara kita membangun, menambah literasi kepada mereka, sehingga mereka mengerti bahwa di Jawa Tengah itu bentengnya Pancasila, bentengnya Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian kita bisa mendorong mereka untuk peduli dan mengerti kebinekaan itu. Bang Gus. Maka dari itu, insya Allah kami akan membuat perpustakaan yang berbasis di pesantren untuk menyatukan visi misi menjaga NKRI ke depan. Selain itu, insya Allah kalau literasi itu ada di lingkungan pesantren, insya Allah kita akan mengantarkan keberagaman Islam yang rahmatan lil alamin. Baik. Ya, waktu Terima sudah kasih. habis. Kami silakan untuk Kami duduk. persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktunya sama, 1 menit. Hitungan dimulai ketika berbicara. Sebetulnya Jawa Tengah ini seperti tempat menyatunya banyak sekali warna gitu. Dan karena itu ada 2 hal. Yang pertama melestarikan apa yang sudah ada, warisan sejarah. Semua agama besar berkembang di sini. Semua budaya-budaya besar berkembang di sini. Karena itu pemimpin sekali lagi harus bisa menjaga warisan itu, nguri-uri warisan budaya. Yang ke depan kita harus mengambil nilai-nilai baik itu. Kejujuran, gotong royong, sopan santun, itu adalah bagian dari nilai kita di Jawa Tengah. Dan kalau itu dikerjakan oleh pemimpin, dijadikan sikap keteladanan, maka insya Allah lingkungan akan adem, akan tenang. Dan sekali lagi tekanannya adalah pada keteladanan pemimpin. Ada bahasa santri, Mahabadatu ala qadimi soleh wal ahdu bil jadidil aksal bil jadidil aslah. Jadi budaya yang baik kita teruskan, tapi maaf. kita tidak. Ya, waktu Mohon sudah maaf. habis. Terima kasih. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2. Ya, boleh tepuk tangannya sekarang yang meriah. Ya. Demikianlah jalannya sesi debat dari pertanyaan panelis. Debat malam ini akan lebih seru. Di segmen selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana para calon wakil gubernur saling berhadapan. Beradu argumentasi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di debat terbuka Pilgub Jawa Tengah 2018. Memilih seorang pemimpin itu seperti cari suami, seperti nyari kos-kosan. seperti apa ya? Repot kan? Nah, pemimpin itu Yang mau duduk dengan petani seperti saya. yang ikut memikirkan kami juga penyandang disabilitas, yang peduli terhadap dunia pendidikan. Semoga yang terpilih nanti bersih dari korupsi, bisa menurunkan harga sembako. kebijakan-kebijakan yang dibuat bisa pas dengan pengusaha. Saya mempertaruhkan mandat ini kepada Anda. Harus jalan amanah ya Pak, Bu. Saya anak muda, saya akan datang untuk memilih. Saya juga akan datang. Saya juga akan datang. Saya pasti datang.